Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faruk, NIM 2210500585. Di sini saya akan mencontohkan atau mempraktekkan cara mentahridz hadis dari aplikasi Hadisoft. Kira-kira tampilannya seperti ini. Eh, Kalau sebelumnya kita mentahridz sebuah hadis lewat web, kali ini kita mentahridz hadis dari sebuah aplikasi. Maka sebelum mentahridz, otomatis teman-teman harus mendownload dulu aplikasi ini, yaitu aplikasi Hadisoft. Kira-kira seperti ini tampilan utamanya. Di aplikasi Hadisoft ini dia mentahridz hadis dari 14 kitab hadis yang ada di sini. Ada Sahih Bukhari, Sunan Nasai, Sunan Darimi, ada Muwatta Malik, Sahih Ibnu Khuzaimah, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman, bedanya dia dengan web sebelumnya ataupun cara mentahridz sebelumnya, di mana jika sebelum-sebelumnya kita menggunakan bahasa Arab, di aplikasi ini kita bisa mentahridz menggunakan bahasa Indonesia atau terjemahannya. Teman-teman bisa ketik di sini kata kunci hadis yang ingin ditahridz. Tapi sebelum itu, pastikan teman-teman di sini sudah memilih opsi multi kata kunci agar hadisnya lebih tereksplor lebih banyak. Langsung saja kita contohkan. Contohnya amalan paling utama. Kemudian teman-teman bisa pencet enter, kalau enggak klik logo kaca pembesar di sini, maka akan muncul hadis-hadisnya. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Teman-teman bisa lihat ini ada di Sahih Bukhari, ada angka 2, ini menandakan bahwasanya hadis ini terdapat 2 di dalam buku Sahih Bukhari, di dalam kitab Sahih Bukhari. Dan sama seperti ke bawahnya, di Sahih Muslim ada 5, Sunan Tirmizi 2, Sunan Abu Dawud 3, Sunan Nasai 5, Sunan Musnad Ahmad 3, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Dan jika kita ingin melihat hadis yang dari Sunan Abu Dawud misalnya, teman-teman bisa mengklik angka di samping namanya 3, maka akan muncul hadis yang diriwayatkan di kitab Sunan Abu Dawud. Dan jika kita ingin melihat hadis lainnya, teman-teman bisa mengklik di samping angka 62 ini. Kira-kira seperti ini, masih di Sunan Abu Dawud. Satu lagi berarti Sunan Abu Daudnya, maka selanjutnya berarti Sunan Nasai. Sunan Nasai. Sunan Nasai. Kira-kira seperti itu, tinggal diklik saja sampai akhir. Jika mau cepat ya silahkan diklik nomor di samping nama kitab-kitabnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan di sini angka 62 ini berarti dia ada 62 hadis yang ditahridz di dalam aplikasi ini dari 14 kitab hadis yang ada dalam aplikasi ini. Dan jika kita ingin mencari hadis-hadis ini hanya pada buku tertentu, teman-teman bisa klik ini di tulisan semua buku yang ada di pojok kiri, kemudian pilih salah satu kitab yang hanya ingin teman-teman cari. Misalnya kita hanya ingin mencari pada kitab Sunan Ibnu Majah, klik, kemudian klik ikon kaca pembesar ini, maka akan muncul Sunan Ibnu Majah. Jika ingin mentahridz di semua buku, di semua opsi kitab yang ada di aplikasi ini, teman-teman bisa klik yang di semua buku, kemudian klik ikon kaca pembesarnya, maka akan muncul hadis-hadisnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada sanad hadis atau rantai hadis. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada informasi perawi dari hadis-hadis ini. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat masing-masing perawi dari Abdurrahman bin Sakhar, kemudian Said bin Al-Musayyab, kemudian Muhammad bin Muslim, dan sampai ke bawahnya mereka memiliki background warna berbeda. Itu dia menandakan perbedaan kedudukan dari rawi-rawi ini. Teman-teman bisa lihat informasinya, bisa teman-teman pencet balok yang berwarna di sini. Nah, maka akan muncul warna-warnanya sesuai keterangannya. Di sini ada warna biru
terang ada sahabat, kemudian ada biru tua itu sikoh, kemudian ada hijau sikoh, kemudian ada hijau tua itu soduk, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada diagram sanadnya. Nah, kira-kira seperti ini jalur periwayatnya, yang berarti si Musa bin Ismail dan Ahmad bin Abdullah bin Yunus ini mereka sezaman, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini ada hadis serupa. Di sini ada hadis-hadis serupa yang berbicara tentang amalan-amalan yang paling utama juga. Di sini bisa teman-teman lihat ada di, kalau di sini ada Sahih Bukhari 25, kalau di sini ada Sahih Bukhari 1422. Kemudian ya paling utama, apakah amalan paling utama. Kemudian Sahih Muslim, masih Sahih Muslim. Kemudian ada Sunan Nasai 2577. Di sini ada Musnad Ahmad dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Tergantung kitab-kitab ya yang kita klik di sini, maka akan muncul hadis-hadis yang serupa. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kembali ke rantai sanad. Di sini teman-teman bisa mengklik nama dari perawinya, maka akan muncul informasi dari perawinya atau biografi dari perawinya. Di sini ada kunyahnya, kemudian ada kalangannya, nasabnya, kedudukannya, kemudian tempat mereka hidup, berdomisili di mana, kemudian tahun wafat, kemudian di sini ada jumlah-jumlah hadis yang mereka riwayatkan dalam masing-masing kitab yang dikumpulkan oleh para mu'orij. Di sini ada Bukhari, di mana Abdurrahman bin Sakhar ini meriwayatkan ada 1039 hadis yang dia riwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari. Kemudian di Sahih Muslim ada 1009, kemudian Tirmizi ada 598. Begitupun dengan rawi-rawi yang lainnya. Di sini ada Said bin Musayyab, ada namanya, kemudian ada domisilinya mana, kemudian tahun wafatnya, kemudian komentar para ulama tentang kedudukan beliau dan jumlah-jumlah hadis yang diriwayatkan di masing-masing kitab yang ada dalam aplikasi ini. Jadi kurang lebih seperti itu tentang hadis-hadis dalam aplikasi Hadisoft ini. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Oh ya, masih ada. Di sini ada informasi kedudukan hadisnya. Nah, maka bisa kita lihat di hadis Sahih Muslim ini kedudukan hadisnya menurut ijma para ulama yaitu hadisnya sahih. Ya, itu aja. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.